sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Nesilva Sakina. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan berita kriminal dari Lampung Utara. Seorang pemuda yang mencabuli remaja perempuan di bawah umur ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Saat ditangkap, tersangka tidak melawan dan mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka berumur 20 tahun, sedangkan korban berumur 16 tahun. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih berpacaran dengan korban. Mengungkap awalnya tersangka mengajak jalan-jalan dengan naik motor hingga malam hari. Tersangka kemudian membawa korban ke sebuah kebun karet dan mencabulinya. Ya, percabulan tersebut kemudian dilaporkan korban ke orang tua dan polisi. Untuk kejadian dilaporkan pada 22 Februari 2025. Untuk TKP di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kota Bumi Utara. Selanjutnya, berdasarkan dengan dua alat bukti, maka kami mengamankan tersangka di kediaman ini. Untuk pasal yang kami terapkan, yaitu pasal 81 dan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukum 15 tahun penjara. Demikian berita hari ini, semoga menjadi perhatian kita semua, selalu melindungi generasi muda dari tindakan kejahatan. Saya, Nesilva Sakina melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Nasya Sekar Kinanti kembali hadir dengan berita terbaru, salah satunya tentang kasus kekerasan dalam hubungan yang terjadi di Surabaya. Berita penganiayaan pacar sendiri seorang remaja di Surabaya diamankan polisi karena menganiaya pacar sendiri. Kejadian ini berawal dari pertengkaran yang dipicu oleh rasa cemburu, pelaku emosi, dan melakukan kekerasan fisik hingga korban mengalami luka dan trauma. Korban kini mendapat perawatan medis serta pendampingan keluarga. Polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Masyarakat dihimbau menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan segera melapor jika melihat kasus serupa. Demikian lapor singkat saya, Nasya Sekar, untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anisan Rahayu, dalam berita terkini. Asosiasi Pengemudi Ojek Online akan ramai-ramai mematikan aplikasinya besok karena akan menggelar demonstrasi di Istana. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wijaksono, meminta masyarakat mencari transportasi lain atau alternatif kendara lain karena para pengemudi ojek online akan ramai-ramai mematikan aplikasinya pada 17 September 2025. Aksi ini sebagai unjuk rasa dalam kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Dihimbau untuk para masyarakat mencari kendaraan alternatif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Syafika dalam program Berita Terkini. Berita utama hari ini datang dari pesisir barat Lampung. Banjir besar dengan ketinggian air mencapai 3 meter merendam 8 desa di 6 kecamatan. Banjir ini terjadi pada Senin 8 September 2025 setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah pesisir barat. Akibatnya, sejumlah sungai meluap dan merendam rumah warga hingga setinggi 2 lantai bangunan. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Karya Penggawa, Lemong, Ngambur, Kerui Selatan, Puai Kerui, dan Pesisir Tengah. Sedikitnya 8 desa atau pokon yang terendam, di antaranya Pokon Laai, Kota Rata Agung, Bumi Restu, Mandiri Sejati, Labuhan Mandi, hingga Kelurahan Pasar Kota Kerui. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat, banjir telah merendam sekitar 90 rumah warga. Meski begitu, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga terganggu. Jalan akses sempat terputus akibat tanah longsor dan pohon tumbang. Saat ini, BPBD bersama pemerintah daerah terus melakukan pendataan, evakuasi, serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi. Demikian informasi terkini terkait banjir di pesisir barat Lampung. Marilah kita doakan bersama agar masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan bantuan akan segera sampai di lokasi. Saya Nur Syafika, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.